Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 Sport yang selalu membahas mengenai trading sport di Indodax dan mengupas koin-koin dan token-token yang ada di Indodax. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas mengenai token toko atau tokoin ya. Token toko ini teman-teman, baru ini dia mengalami crash yang sangat dalam. Sempat harga low di harga 22. Dan kini market tadi sempat breakout ke harga 27 high-nya, dan kini posisi harga stagnan di harga 24 plus 9%. Toko pada tahun 2022 di saat Bitcoin bearish, dia belum pernah mengalami crash seperti ini sampai hancur-hancuran ya. Nanti kita lihat data dia di CMC agar teman-teman bisa tahu lebih dalam mengenai historical datanya yang ada di CMC. Di saat 2023 Bitcoin tidak mengalami bearish yang sangat signifikan, tapi toko itu keras di harga low 22. Ini menjadi momentum untuk serok teman-teman ya, step by step di harga 22 dan 24. Biasanya toko ini paling aktif fluktuasinya dalam tiap bulan, dia pasti mengalami pump. Nah hari ini dia pump, tadi sempat di harga high 27, artinya sekitar 20% lebih. Dan kini market posisi stagnan di harga 24. Nah untuk para scalper, kalau masuk teman-teman, tunggu di saat dia koreksi sedikit lagi. Boleh juga masuk di harga 24, tetapi step by step saja. Tetap siapkan amunisi backup 10% di bawah harga low sampai 20%. Artinya kita antrikan untuk dana backup serok ya di harga 20 dan harga 18. Nah, jadi masuknya bertahap saja di harga 24, 22, pasang 20 dan 18. Kalau dia crash atau berbalik arah koreksi ke harga 18, 20, kita masih dapat barang murah ya. Jika di harga 24 kita lepas, walaupun cuan hanya 20% tidak masalah. Yang jelas cuan. Itu aja dulu teman ya. Nah toko ini teman-teman, banyak tentunya trader khawatir dengan toko ini mengalami crash. Bahkan khawatir kalau dia di bawah harga 20, ternyata sampai 22 dia sudah breakout marketnya ya. Nah candlestick memang selama ini sudah menunjukkan indikasi akan bullish di harga 28-an. Ya ini stagnan 28, kemudian stagnan ya. Sehingga baru sekarang dia mengalami breakout market dari harga 22 sempat tembus ke harga 27 dan kini koreksi di harga 23 nih. Ini momentum untuk serok ya, step by step, pasang saja di harga 22, 20 dan 18. Nah kita lihat teman-teman data dia di CMC ya, kita keluar dulu dari Indodax agar teman-teman bisa mendapatkan acuan bahwasannya potensial atau tidak toko ini. Token toko ini teman-teman itu di jaringan Ethereum dan BEP20. Jadi dia punya dua jaringan. Di jaringan BEP20 coba kita lihat berapa holdersnya. Di jaringan BEP20 dia mempunyai holders 3.960 address. Sedangkan total supply-nya hanya 217 juta. Itu di jaringan BEP20. Kalau di jaringan Ethereum, kita lihat dulu ya. Di jaringan Ethereum dia mempunyai holder 1.598. Ya. Artinya token ini teman-teman sudah banyak juga di jaringan Ethereum ya. Menunjukkan potensial ya. Kalau dia mempunyai dua jaringan ini, mudah-mudahan enggak lah kalau terjadi masalah atau apa-apa ya. Kapitalisasi pasar 11,8 miliar. Kapitalis pasar terdilusi 48 miliar. Volume transaksi hari ini 14,1 miliar. Total pasokan 1,992 juta atau 1,9 miliar ya. Artinya per 2 miliar. Sirkulasi supply atau peredaran supply 489 juta, 25%. Tuh. Sekitar 14 miliar. Nah, ini grafiknya di CMC. Dari harga dia 22 breakout ke harga 24
atau 27-an tadi ya. Sekarang harganya balik ke 24 kalau di CMC. Sedangkan di Indodax tadi koreksi di harga 23, bahkan bisa 22. Itu momentum untuk Serok. Nah, kalau kita lihat di datanya toko koin ini, teman-teman, di CMC historical data harga, dia bermain di harga 22. Keras ini dalam waktu berapa hari ya. Sebetulnya kemarin di harga 28 bahkan ya, 34, 36 ya. Dan sering sekali dia pada waktu itu pump di harga 100 ke atas. Nah, ini selama kita lihat historical datanya selama bulan Januari sampai ke Mei ya, 2023. Jadi ini menurut saya momentum di harga 24, 23, 22 ya untuk Serok untuk masuk, teman-teman. Tapi masuk secara step by step, jangan all in, tetap siapkan dana backup untuk Serok ya. Nah, ini mulai dari harga Januari itu di harga 3940. Semakin turun sudah 5 bulan ya. Jadi ini sudah saatnya dia akan big pump ya. Sudah saatnya pumpnya tiba untuk menembus new ATH. Karena historical data dia ada saat Bitcoin bearish itu di harga 60-an bahkan 70-an tuh November ya. Padahal Bitcoin 2022 itu lagi posisi tidak sehat. Tapi toko koin masih aktif fluktuasinya. Di saat Bitcoin bearish dia masih tetap di harga 80 bahkan 70 ya. Jadi untuk posisi sekarang kalau harga 24 22, kalau market breakout ke 80 itu lumayan sekali sampai 300% teman ya. Dan tidak menutup kemungkinan dia akan bisa menembus new ATH di atas harga 100. Karena harga dia biasa di situ. Kalau Bitcoin bullish, tapi ini baru beralih tren. Toko ini dari posisi tren turun beralih ke uptrend atau ke bullish ya. Nanti kita lihat sudah listing di mana saja selain dari Indodax ya. Bursa-bursa cek selain Indodax dia sudah listing di mana untuk menjadi acuan kita bahwasannya kita tidak khawatir kalau terjadi apa-apa di Indodax atau di listing, kita bisa mentransfer ke exchange lain ya atau cek lain. Ya. Saat Bitcoin bearish 2022 fluktuasi masih lumayan tinggi 60-70-an ya. Jadi 2023 ini padahal Bitcoin tidak sehancur 2022. Tapi harga dia mengalami crash atau koreksi di harga 20-an ya. Dan ini menurut hemat saya momentum seperti kejadian Pelo dulu ya. Pelo sempat di harga di bawah 20, di harga 15-16 banyak yang khawatir memperdagangkan, akhirnya apa? Pelo terbang ke harga 200. Dia 1000% dari harga level support dia atau harga terendah dia. Nah, inilah historical toko teman-teman ya, 90 dan 100, 121 bahkan ya di Juni 2022 ya, padahal posisi ini posisi yang sangat tidak kondusif market kripto ya. Seluruh altcoin maupun koin-koin lain bahkan Bitcoin pun pada posisi ini itu sedang mengalami hancur-hancuran crashnya ya pada saat 2022. Nah, 2023 Bitcoin sudah agak pulih sehat walaupun belum halving atau running ya atau bull run. Justru ini sudah menunjukkan simbol bahwa toko koin ini akan terbang lebih tinggi lagi untuk menyentuh new ATH. Sudah waktunya saja ini ya dia untuk pump atau beralih ke bullish. Nah, ini teman-teman kita keluar dulu dari CMC ya, kita cek ke aplikasi CMC untuk melihat exchange mana yang sudah memperdagangkan toko koin ini selain dari bursa Indodax ya. Untuk trading spotnya dicek, kita lihat dulu ya. Kalau token mempunyai dua jaringan seperti toko ini, satu di jaringan BIP20 dan jaringan satunya lagi di Ethereum, ini saya rasa tidak begitu khawatir kita untuk memperdagangkannya ya. Kalau dia punya misi yang jelek, developer tidak mungkin akan membuat di dua jaringan biasanya. Nah, ini teman-teman kita sudah lihat bahwasannya toko koin ini sudah listing di AskNX ya. Dia sudah listing juga di xt.com, di BTC, BTCheck, di BitRo. Sudah ada juga di KuCoin
Tuh, KuCoin ini nomor 4 kalau nggak saya, nomor 4 nomor 5 pokoknya masuk 5 besar bursa terbesar di dunia. Di Indodax dan juga dia ada di AppSwap. AppSwap. Nih. Jadi di KuCoin toko ini diperdagangkan bisa via BTC, via Bitcoin, dan juga toko via KCS. Kalau di Indodax dia via IDR, dan di KuCoin bisa juga via USDT, memperdagangkan untuk membeli token toko ini. Di Bitcoin via USDT, di BTC via BTC X ya ini, xt.com via USDT, dan AskChainX itu via USDT. Nah, jadi sudah banyak teman-teman dia listing, dicek selain Indodax, bahkan KuCoin pun dia sudah. Sedangkan KuCoin ini merupakan exchange masuk golongan 10 besar atau 5 besar ya yang terkemuka di dunia. Nah, ini sebagai gambaran kita bahwasannya toko koin ini bukan kaleng-kaleng. Artinya tidak khawatir kalau dia akan delisting dari Indodax pasca harganya crash. Justru ini dijadikan momentum untuk menserok atau membeli dan hold ya. Sebagian aset bisa untuk jual jangka panjang dan juga jual untuk di scalping ya. Semoga cuan yang bermain di toko koin atau toko token ini, dan sampai sini dengan edukasinya semoga bermanfaat, dan jangan lupa dibantu saya like, serta komen. Terima kasih dan semoga kita cuan, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.